Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nafiha, dosen teknik informatika yang tahun ini diberi kesempatan untuk menyampaikan atau mengajar mahasiswa dari luar di program Permata Sakti di mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Terima kasih Universitas Islam Lamongan. Terima kasih LLDikti 7 dan Kementerian Pendidikan atas kesempatan yang diberikan ke saya dalam program Permata Sakti sebagai dosen pengajar mata kuliah kecerdasan. Yang akan saya sampaikan yaitu terkait kenal budaya Lamongan. Nah, sebelum menampilkan beberapa budaya Lamongan, di sini Universitas Islam Lamongan itu ada di pusat kota Lamongannya, ya, ada di pusat kota Lamongan, di mana sangat strategis dan tidak dekat dengan jalan raya, sehingga meminimalisir adanya tingkat kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Lamongan sendiri berjarak sekitar 65 km dari Surabaya, sehingga untuk mencapai ke kota Lamongan tidaklah sulit. Jika dari Jakarta atau dari arah barat, maka bisa menggunakan transportasi kereta api yang nanti bisa turun langsung di stasiun Lamongan, dan untuk mencapai ke Unisla cukup butuh waktu 10 menit dengan kendaraan motor. Ya, langsung ke budaya Lamongan. Yang pertama adalah Lamongan terkenal dengan nasi buran, ya, nasi buran. Sehingga ada tari buran. Nah, tari buran ini akan ditampilkan atau akan disuguhkan saat ada acara-acara nasional atau acara di Lamongan. Contohnya misalkan di acara memperingati Hari Jadi Kota Lamongan, kemudian memperingati kemerdekaan Indonesia, dan kegiatan-kegiatan nasional lainnya ataupun kegiatan Lamongan. Nah, karena ada kalimat buran, maka para penarinya pun tidak akan lupa membawa buran. Jadi ini identik dengan kegiatan para penjual nasi buran. Nah, berikutnya budaya lainnya adalah makanan nasi buran, yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa Lamongan itu identik dengan nasi buran, sehingga ada tari buran. Nah, seperti apa sih makanan nasi buran? Kalau sama datang ke Lamongan atau mau berwisata ke Lamongan, maka hampir di setiap jalan, mulai dari arah ke alun-alun, misalkan di alun-alun, baik itu malam ataupun pagi, ada banyak sekali para penjual nasi buran. Jadi nasi buran ini dijajakan baik itu di kaki lima ataupun di rumah makan, ya. Nah, nasi buran itu identik dengan bahwa ini nasinya ditaruh di buran. Nah, terus makanannya ada pilihan, nasinya adalah nasi putih ataupun nasi jagung. Jadi orang yang kalau kangen dengan makanan nasi jagung, ya langsung aja ke para penjual nasi buranan. Terus lauknya pun bervariasi, bermacam-macam, mulai dari otak-otak, kemudian yang tidak kalahnya adalah peyek, ya. Jadi kerupuknya itu tidak ada tapi peyek. Nah, terus otak-otak, lauknya yang khas itu otak-otak, kemudian dan bumbu yang menyerupai bumbu Bali, itu yang benar-benar nikmat sekali, ya. Terus empuk itu kayak adonan tepung yang gurih, nikmat, digoreng itu.
Itu juga enak kalau dicocokkan dengan sambalnya ini. Sambalnya ya kayak Bali tapi bukan Bali, tapi pokoknya nikmat deh. Jadi kalau ke Lamongan harus ya wajib mencoba nasi boran. Nah, terus berikutnya makanan lagi, yaitu Lamongan itu identik dengan sotonya. Jadi kalau ke Lamongan pasti banyak sekali para penjual soto Lamongan. Yang membedakan apa sih antara soto Lamongan dengan soto yang lainnya? Soto Lamongan tidak pakai santan ya. Terus ikannya itu lauknya itu identik adalah ayam, jadi soto ayam biasanya. Terus dan ini empuk itu sejenis koyah ya, empuk, koyah ya. Koyahnya itu terbuat dari biasanya kerupuk udang atau kerupuk ikan ya, terus dilembutkan dihaluskan dihaluskan dan ditaburkan bersama dengan gorengan bawang. Masya Allah, nikmatnya nasi boran. Terus soto Lamongan itu benar-benar makanan khas Lamongan. Terus Lamongan juga identik dengan penyetan. Jadi kalau biasanya orang-orang Lamongan kalau merantau itu pasti jualan penyetan. Jadi identik dengan penyet lele. Jadi kalau kalian datang ke Lamongan juga tidak akan asing dengan banyaknya sekali penyetan lele ataupun gorengan ikan terus dipenyet. Nah, itu khas Lamongan. Terus wingko mbabat. Jadi kalau kalian ke Lamongan terus arah ke barat, nah sekitar jaraknya 25 km ada kota namanya Kota Mbabat, dan itu banyak sekali para penjual wingko ya. Ini kalau budaya terkait makanan. Terus berikutnya wisata. Jadi Lamongan ke arah utara sekitar 30 km atau sekitar berapa kilometer ya. Jadi ini arahnya ke utara, dari pusat kota Lamongan ke utara, yaitu di Kota Paciran. Itu banyak wisata laut, yaitu mulai dari WBL atau wisata bahari Lamongan, di mana di situ mulai dari wisata kita mau bermain kolam renang ataupun ke permainan lainnya lengkap ya. Jadi kalau ke Lamongan tidak boleh lupa ke WBL. Terus berdekatan, jadi WBL itu saling berdekatan. Kalau WBL itu pas dengan pantainya, kalau Gua Maharani itu depannya. Jadi Gua Maharani itu ada gua yang benar-benar bagus, stalaktit sama stalagmitnya itu benar-benar bagus, warnanya putih. Nah, terus sekarang sudah direnovasi menjadi Maharani Zoo. Jadi kalau ke situ tuh selain kita mengunjungi gua juga ada beberapa hewan-hewan mulai dari singa, jerapah, itu lengkap di situ. Namanya Maharani Zoo. Nah, terus di Paciran juga tidak lupa ada Tanjung Kodok. Nah, akan tetapi Tanjung Kodok ini sudah dilebur menjadi satu dengan WBL. Jadi kalau ke WBL pasti akan lihat ini ada suatu batu yang menyerupai kodok ya, yang menyerupai kodok. Makanya namanya dulu sebelum ada WBL itu namanya adalah Tanjung Kodok. Nah, terus sebelum menuju ke WBL, sebelum menuju ke Tanjung Kodok, sebelum menuju ke Maharani itu pasti ada wisata religi, namanya adalah Makam Sunan Derajat. Jadi kalau ke Lamongan kemudian ke utara, ke arah utara sekitar 30 km dari pusat kota Lamongan, namanya adalah di Kota Paciran, pasti kita akan menemukan wisata yang benar-benar komplit. Mulai dari kalau kita ke WBL, satu hari pun itu kurang waktunya untuk menikmati wahana yang ada di WBL. Kemudian di situ ada Maharani Zoo. Kalau ingin berdoa, kemudian ingin mendapatkan keselamatan, kemudahan, kelancaran dan sebagainya, keberkahan hidup, kita bisa wisata religi ke Makam Sunan Derajat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait kenal budaya Lamongan. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan ucap
atau ada kesalahan yang salah informasi, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.